Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan melanjutkan materi pada subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi SPDP, yaitu tentang membuat karya dari bahan alam. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, setelah berdoa, sekarang anak-anak persiapkan diri ya. Perhatikan video pembelajaran dari Bu Lilis dengan baik. Selamat memperhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.4, yaitu mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat membuat prakarya dari bahan alam. Kemudian materinya adalah membuat prakarya dari bahan alam. Jadi nanti Bu Guru akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara membuat prakarya dari bahan alam. Apa saja bahan alam itu nanti akan Bu Guru jelaskan pada video selanjutnya. Nah, anak-anak, apa sih bahan alam itu? Apakah anak-anak sudah tahu? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar atau semua yang terdapat dari alam. Bahan alam dapat digunakan sebagai pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Nah, anak-anak, bahan alam itu biasanya terdapat di alam dan itu adalah ciptaan dari Allah. Ada banyak sekali contoh bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Apa saja contohnya? Anak-anak tetap perhatikan video dari Bu Lilis ya. Nanti setelah ini akan Bu Guru jelaskan contoh-contoh bahan alam yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, adapun bahan alam yang sering digunakan untuk membuat kolase atau mozaik yang ada di lingkungan sekitar kita, nomor 1 contohnya adalah biji-bijian. Biji-bijian apa yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni ya? Nah, ada contohnya yang pertama biji kacang hijau. Bentuknya seperti ini ya anak-anak, warnanya hijau. Kemudian ada juga biji jagung. Kalau biji jagung itu berwarna kuning. Kemudian ada lagi biji kacang merah, warnanya merah. Nah, warna-warna biji ini nanti bisa kita gunakan sebagai warna dasar dari hasil karya yang akan kita buat. Contoh saja, kita akan membuat kupu-kupu. Sayapnya kita warnai kuning, jadi kita menggunakan biji jagung. Seperti itu. Contoh bahan alam yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni, mozaik atau kolase adalah yang nomor 2, yaitu kulit kerang. Kulit kerang itu seperti itu ya anak, contohnya bisa kita dapatkan di pantai. Kemudian nomor 3, daun dan ranting. Daun dan ranting juga bisa kita gunakan sebagai karya seni. Daun dan ranting tersebut kita tempelkan ke dalam gambar, atau misalnya daun tersebut kita bentuk dulu seperti yang kita inginkan baru ditempelkan. Kemudian yang keempat adalah cangkang telur. Cangkang telur juga bermacam-macam ya anak-anak, ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh, itu nanti bisa kita gunakan sebagai
bahan alam untuk karya seni. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang bahan alam, dan saat ini kita akan membahas tentang kolase. Apa itu kolase? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, kolase adalah salah satu jenis karya dua dimensi. Apa sih karya dua dimensi itu? Karya dua dimensi adalah hasil karya yang terdapat hanya sisi panjang dan lebar saja dan bisa dilihat dari satu sisi saja. Kemudian, kolase dapat dibuat dari berbagai macam bahan alam. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada gambar. Bahan alam yang ditempelkan dipadukan hingga membentuk objek gambar. Seperti itu ya, nah itu pengertian dari kolase. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kolase? Kita akan bahas ya anak-anak. Yang pertama, kita sediakan dulu alat dan bahannya. Apa saja itu? Yang pertama, pensil warna. Yang kedua, kertas gambar. 3 lem, 4 gunting, 5 dedaunan, dan 6 kelopak bunga. Kemudian cara membuatnya seperti apa ya? Nah, anak-anak perhatikan. Yang pertama, anak-anak membuat dulu sketsa gambar yang akan dihias. Misalnya anak-anak membuat gambar burung. Kemudian nomor 2, gunting atau rapikan dedaunan atau kelopak bunga sesuai bentuk gambar. 3, tempelkan daun atau kelopak bunga yang sudah disiapkan satu persatu. Kemudian nomor 4, warnai latar belakang untuk memperindah karyamu. Baik, itu tadi kita sudah mempelajari tentang kolase. Saat ini kita akan belajar tentang mozaik. Apa sih mozaik itu? Nah, mozaik adalah salah satu jenis karya dari bahan alam yang lain. Mozaik juga termasuk karya seni dua dimensi. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mozaik adalah pecahan kulit telur dan biji-bijian. Jadi kolase dan mozaik itu hampir sama ya anak-anak. Nanti caranya juga sama. Yang pertama membuat sketsa, lalu kita beri tempelan bahan-bahan alam yang sudah kita cari. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana ya cara membuat mozaik? Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama kertas gambar, nomor 2 lem kertas atau kayu, 3 biji-bijian, misalnya kacang hijau, jagung, kedelai, dan lain-lain, dan yang nomor 4 adalah pensil. Kemudian bagaimana ya cara kita membuatnya? Yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Nomor 2, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Nomor 3, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Jadi anak-anak harus menyesuaikan warnanya sesuai dengan gambar atau bentuk aslinya. Nomor 4, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Seperti contoh. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang muatan SPDP, yaitu membuat karya seni dari bahan alam. Hari ini kita sudah belajar tentang karya seni kolase, mozaik, kita sudah belajar tentang jenis-jenis bahan alam, kemudian kita sudah belajar alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak ya, dan semoga bermanfaat, karena nanti setelah ini akan ada tugas dari Bu Lilis. Marilah kita
akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.